Halo teman-teman, balik lagi sama saya Ratia Fandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata buat yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Di video ini, saya mau ngebahas yang namanya semiotika. Oke, apa sih semiotika? Oke, kemudian gimana sih caranya kalau kita mau bikin penelitian dengan pendekatan semiotika, ya? Terus metodenya apa, ya? Paradigmanya apa? Oke, ya kita mulai dulu dari arti semiotika itu sendiri. Yang pertama, semiotika itu dari bahasa Yunani, semion, artinya tanda atau sign, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nganalisa semiotika dengan menggunakan pendekatan semiotika, ya, bikin skripsi, bikin disertasi, bikin tesis dengan menggunakan teori-teori semiotika, artinya teman-teman akan membahas yang namanya tanda-tanda yang ada di objek penelitian. Semiotika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, ya, kode, sinyal, ya, nonverbal, ya, dan lain sebagainya. Secara filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Posisi semiotika itu sendiri adalah pendekatan teoritis yang berorientasi pada kode sistem dan pesan, tanda-tanda, dan maknanya tentu saja tanpa mengabaikan konteks dan pihak pembaca. Kalau misalnya kita bisa melihat dalam hal ini, dalam sebuah komunikasi itu ada yang namanya kode atau unsur yang minimal dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi artinya ketika kita menggunakan simbol-simbol itu, makanya di video-video sebelumnya itu saya pernah bilang bahwa komunikasi nonverbal itu jauh lebih rumit ketimbang komunikasi verbal karena banyak sekali kode-kode di situ. Bahkan kalau misalnya ada yang bilang sama saya, "Miss, berarti kalau komunikasi verbal sederhana dong?" Enggak juga, karena ketika kita melakukan komunikasi verbal, di situ ada komunikasi nonverbal juga yang kita boleh jadi sengaja maupun tidak sengaja kita libatkan dalam proses komunikasi. Nah sekarang kita akan membahas semiotika itu sendiri, ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, ada 3 tokoh semiotika yang mau saya kenalin nih sama teman-teman. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure, kemudian ada Charles Sanders Peirce, dan ada Roland Barthes. Kalau misalnya teman-teman bertanya, mereka semua punya perbedaan nggak sih dalam pendekatan semiotikanya? Ya, kalau Saussure itu lebih ke linguistik. Di sini ada penanda, petanda yang disampaikan oleh Saussure. Nah, kalau Charles Sanders Peirce dia lebih ke semiotika, logika, filsafat. Kalau Barthes bedanya apa? Nah, kalau Barthes itu lebih ke mitos dan culture. Jadi mereka itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas dulu yang Saussure, ya. Dalam Saussure itu dia membahas semiologi di mana ilmu mengenai tanda dan penggunaannya dalam masyarakat, kajian struktural. Dalam Saussure itu dia membahas yang namanya sign atau tanda. Ada 5 makna tanda dalam Saussure itu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang bermakna. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara konkret dan abstrak. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara bentuk, form, dan makna. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara imaji, suara, dan konsep. Kemudian yang terakhir dalam tandanya si Saussure ini adalah hubungan arbitrer dan motivated. Semiologi Saussure terkenal dengan konsep diadik dan dikotomi. Di dalam tanda itu ada penanda dan petanda. Kemudian di sini juga tanda itu seperti apa, penanda itu seperti apa. Di dalam Saussure, penanda atau signifier, petanda atau signified tidak bisa dipinjamkan, di mana penanda tidak berarti tanpa adanya petanda. Begitu juga sebaliknya. Jadi antara penanda dan petanda itu saling berhubungan satu sama lain. Kalau misalnya kita melihat di dalam Saussure itu ada tanda, di mana misalnya contohnya kucing. Kucing itu sebagai tanda apa? Penandanya dalam kucing itu maknanya apa? Kalau misalnya teman-teman bilang makna kucing ya adalah hewan, tapi ada pendekatan di mana dimaknai bahwa kucing itu memiliki mitos tersendiri. Kayak misalnya gini, ada orang yang percaya kalau kendaraan kita nabrak kucing, itu kita bakal sial. Bahkan di realitas sosial aja saya pernah menemukan sebuah kenyataan di mana ada bapak-bapak mobilnya tuh nabrak kucing. Kalau menurut kita nabrak kucing,
just an accident. Itu cuman kecelakaan aja. Mungkin ada kucing yang lagi lewat, kucing blunder, kucing yang belum beradaptasi di kota bahwa kalau ada mobil harus minggir gitu ya. Ini ketabrak terus mati. Dan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak yang menabrak kucing itu? Ya kalau misalnya teman-teman bilang it's just an accident, itu cuman kecelakaan doang. Tapi yang dilakukan oleh si bapak itu yang nabrak kucing itu, dia langsung menjual mobilnya karena dia merasa bahwa kalau nabrak kucing itu kita bakal sial. Jadi mobilnya bakal membawa kesialan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, Miss berarti berhubungan banget sama yang namanya budaya, kita nggak bisa menganalisa secara generalize. Betul, kita nggak bisa mengeneralisir. Kita memang mesti mengaitkan makna tersebut terhadap konstruksi yang ada di daerah tertentu. Ya kita mau ngambilnya keyakinan yang mana. Kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ada tanda ya, U-turn, dicoret, itu maknanya apa? Dan kalau misalnya dimaknai oleh orang yang tidak pernah menggunakan tanda-tanda yang ada di lalu lintas, itu dimaknai apa? Selanjutnya, kita bakal ngebahas dari sisi tokoh yang kedua, yaitu Peirce, di mana menurut Peirce, semiotik adalah ilmu yang memadukan entitas yang disebut sebagai representment dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Dalam hal ini kajian pragmatisnya Peirce, di mana semiotika Peirce dikenal dengan konsep triadik dan trikotomi. Di sini ada segitiga makna, teman-teman bisa lihat. Ada segitiga makna, dalam hal ini ada representment, ada interpretant, dan ada objek. Sebuah tanda atau representment adalah sesuatu bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas, dan sesuatu yang lain itu dinamakan interpretant dari tanda yang pertama, dan pada gilirannya mengacu pada objek. Dengan demikian, sebuah tanda atau representment memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini disebut signifikansi. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ada perbedaan pendekatan analisis semiotika yang disampaikan oleh Saussure dan Peirce. Di sini teman-teman bisa lihat ada icon, ada indeks, dan ada simbol. Segitiga makna ini yang pertama mengenai icon. Dalam icon, tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuan atau reference di sini. Di dalam icon, hubungan antara representment dan objeknya terwujud dalam beberapa kualitas. Contohnya peta, kemudian lukisan. Misalnya kalau di Indonesia itu ayam bunyinya itu kukuruyuk, tapi kalau bunyi ayam dalam bahasa Inggris itu kukel-du-dedu gitu ya. Padahal kita sama-sama mendengar objeknya tuh ayam gitu loh. Tapi kok bisa di negara ini bunyinya gini, di negara lain bunyinya gitu, dibunyiin nama orangnya gitu ya. Nah kemudian kayak misalnya suara pintu. Pintu ditutup itu kita bilangnya brak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh bang, kayak nembak, door. Tapi kalau di bahasa Inggris nembak itu bang. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, Miss berarti nggak bisa di-generalize dong. Iya nggak bisa, kita nggak bisa menyamakan makna antara simbol di negara ini atau di kultur A dengan kultur lainnya. Kalau kita bicara mengenai segitiga yang selanjutnya adalah indeks, di mana indeks merupakan tanda yang mempunyai keterkaitan peristiwa dan eksistensial, bukti kehadiran di antara representment dan objeknya. Dalam hal ini merupakan sebab akibat. Di dalam indeks, hubungan tanda dan objeknya bersifat konkret, biasanya bersifat sebab akibat. Dalam hal ini contohnya jejak tapak kaki merupakan indeks dari seseorang yang lewat di sana. Kayak misalnya teman-teman ngelihat jalanan basah atau enggak jalanan ada banjir, berarti sebelumnya ada hujan besar, atau enggak jalanan banjir, oh berarti tanggulnya jebol, atau seperti berita yang tadi pagi saya share di mana katanya Teluk Jakarta sudah mengandung paracetamol. Itu merupakan tanda bahwa banyak limbah paracetamol yang dibuang ke laut ya, misalnya obat expire mungkin ya, mungkin kita memang harus menggali lagi sebab akibat dari tanda-tanda yang memang kita analisa. Kemudian masuk ke poin di segitiga makna selanjutnya adalah simbol. Simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional, kesepakatan sosial. Tanda-tanda tersebut biasanya adalah simbol-simbol kesepakatan sosial di mana di masyarakat tersebut sepakat bahwa tanda tersebut maknanya adalah A, tanda tersebut maknanya adalah B. Jadi misalnya di lingkungan atau di sebuah budaya bahwa tanda di mana anak sudah balik adalah dengan memasukkan tangan ke sarang semut. Jadi ada sebuah suku di Amerika Selatan di mana kalau misalnya ada anak laki-laki yang sudah mencapai usia tertentu, mereka harus memasukkan tangan ke dalam sarang semut. Di situ semutnya itu ngegigitin ya, jadi panas banget, panas, gatal, dan sensasinya luar biasa banget. Kayak misalnya di Indonesia juga ada kultur di mana mereka harus melompati batu ya yang tinggi, atau enggak di Indonesia juga ada upacara-upacara adat untuk menunjukkan pendewasaan, pernikahan, dan itu memang berlaku di daerah itu saja. Ketika kita mengeneralisir ke daerah yang lain, ya itu nggak bisa berlaku.
Nah, teman-teman, berikut ini saya punya beberapa gambar di mana teman-teman saya tantang nih untuk mengaplikasikan apa yang tadi saya jelasin. Nih, dia gambarnya. Kebayang nggak sih apa aja yang harus kalian perhatiin dari gambar-gambar ini? Ya, kalau misalnya teman-teman bisa menganalisa dengan pendekatannya dari segitiga makna yang tadi saya jelasin. Oke, gimana teman-teman? Masih pada bingung? Masih pada pengen diskusi? Saya harap sih masih pengen diskusi. Semoga teman-teman masih tetap penasaran. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya apa? Kita semua auto ngerti. See you!